Saya Rahmat Bakri masih bersama dengan Bung Tasrif Siara. Anda menyaksikan Radar Sultan Podcast dan Rahmat Bakri Official. Tadi kita berdiskusi terkait dengan tema debat kandidat pada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota yang baru saja kita langsungkan. Alhamdulillah pada saat ini teman-teman penyelenggara sudah masuk ke tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara hasil pemilihan yang dilaksanakan 9 Desember 2020 yang lalu. Ada yang menarik dari pelaksanaan pilkada kita yang baru saja berlangsung, meskipun pada saat ini juga sekitar ada 3 kabupaten yang mendaftarkan diri di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan sengketa PHP hasil pemilihan. Tetapi di waktu-waktu di awal kemarin ada beberapa calon yang langsung memberikan ucapan selamat terhadap pasangan yang kompetitor dia yang menjadi pemenang pada pilkada itu. Dan Kak Acip saya lihat menulis khusus tentang itu, memberi kesan positif dengan judul Bintang Demokrasi. Iya, Bintang. Kira-kira seperti apa itu muncul ide seperti itu? Saya menganggap itu orang-orang yang mau memberikan ucapan selamat itu adalah bintang demokrasi yang sebenarnya. Itu terjadi di negara-negara yang punya tradisi demokrasi yang cukup lama. Kecuali era Donald Trump, saya tulis di koran itu. Itu memang Donald Trump kan mengurusak ini tradisi demokrasi Amerika. Tapi begini, saya memang mencatat justru kandidat yang anak muda justru itu yang melakukan di Sulawesi Tengah. Tercatat yang pertama sekali di hari yang pertama itu paslon nomor urut 1 di pemilihan gubernur Pak Hidayat Lama Karate memberikan ucapan selamat kepada Pak Cudi, Pak Rusdi Mastura. Dan publik belum tahu ketika diwawancarai suatu tim nasional, Pak Rusdi mengatakan saya sudah diberikan ucapan selamat dari ini. Ini kan luar biasa ini. Nah, tradisi begini ini kan tidak terjadi di beberapa tempat. Nah, kenapa itu? Untuk memberikan ucapan selamat itu bukan urusan gampang, ini problem psikologis. Nah, hanya mereka yang memiliki tingkat kematangan emosi yang matang bisa melakukan itu. Kalau memang mentalnya tidak kuat, dia tidak akan melakukan itu karena dianggap dia yang menang. Kecuali kalau yang bersengketa selisih 1-2% kan itu kita ini. Tapi kalau dengan sudah selisih jauh itu dan mungkin 3% itu memberikan ucapan selamat, itu bagi saya sangat luar biasa. Nah, yang saya catat baca di koran, Pak Hidayat, Aristan di Kota Palu jauh memberikan ucapan selamat. Imelda Liliana Muhyiddin itu memberikan ucapan selamat. Terus wakilnya di Sigi, di Polina itu, saya senangnya karena mereka itu anak-anak muda. Nah, ketika mereka memberikan ucapan selamat, pasti publik akan menilai. Inilah calon pemimpin kami ke depan. Karena mereka ini orang-orang yang tidak menyimpan dendam. Mereka sangat rasional. Kalau yang menganggap hitungan itu penyelenggara pemilu telah melaksanakan dengan baik, dengan jujur dan seterusnya itu, maka ketika dia kalah, dia harus sebaiknya dia memberikan ucapan selamat di kesempatan yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Pak Hidayat Lama Karate. Itu kan luar biasa. Di hari pertama kalau tidak keliru langsung diberikan ucapan selamat. Nah, bisa dibayangkan ketika disampaikan ucapan selamat itu, saat itu juga segregasi sosial antar pasangan calon tiba-tiba cair. Ini kan modal yang pertama untuk mencairkan ketegangan di masyarakat. Iya, karena selama masa kampanye kan terjadi dikotomi. Dikotomi, kalau saya punya istilah pernah tulis di koran, dikotomi antara torang dan dorang. Nah, ketika ucapan selamat itu tidak lagi orang mengatakan torang atau dorang. Kita dengan di sebelah. Iya, kita adalah bersama-sama rakyat Sulawesi Tengah akan membangun. Nah, inilah bagusnya tradisi demokrasi yang sangat perlu dipelihara di Indonesia. Saya dengar juga di Makassar ada salah satu pasangan. Iya, saya sempat dengar di itu juga. Dan itu anak muda juga yang lakukan itu. Nah, itu lagi saya mengatakan hanya mereka yang memiliki kemampuan mental yang sangat matang sanggup mengucapkan selamat. Karena itu kan bukan perkara gampang kan itu. Atau sebetulnya mereka mulai lagi berkampanye di hari pertama mereka kalah, merasa sudah kalah, tapi
pada saat yang sama dia jadikan momentum itu untuk sebetulnya kembali berkampanye, bahwa ketika dia menyampaikan ucapan selamat terhadap pemenang, dia menerima kekalahan dalam kontestasi itu, dan dia menyampaikan ucapan selamat, sebetulnya kan pada saat itu dia sedang berinvestasi untuk laga di tahun yang akan datang, di tahun Nah, itu urusan lain. urusan lain. Itu urusan lain. Tapi publik ya, pastilah publik akan menilai. Iya. Adalah nilai plus dari seorang kandidat yang kalah ucapan selamat ketika dia sampaikan itu, karena publik akan menilai luar biasa kedewasaan si calon kita ini. Iya. Inilah yang kita nantikan, pemimpin-pemimpin tipikal begini yang kita nantikan ke depan. Jadi kalau ketika ada dia merasa hitungan dia kalah dan memang akurat data itu, tidak ada salahnya. Dan itu sangat mendewasakan proses demokrasi kita. Jadi tingkat kematangan dalam berdemokrasi diukur dari hal-hal yang seperti begitu. Dan ini juga menurut saya suatu bentuk pendidikan politik yang sangat mahal. Ini ya, sangat mahal di negeri ini kalau itu dilakukan. Dan itu pembelajaran yang sangat menarik. Ini ya. Memang kalau tidak keliru itu di penyelenggara di KPU memang ada ininya. Satu hari jelang debat mereka ada dipertemukan ngopi-ngopi. Nah, di Amerika itu kan ada tradisi itu. Sehari setelah ini pencoblosan mereka antar kandidat itu di satu tempat, relax, santai-santai bicara hal di luar ini. Nah, kalau itu dilakukan, itu kan tidak gampang kan itu, kita mau berhahaha di tempat yang besok. Tapi kalau yang orang-orang yang matang ini ya, saya pikir tidak masalah. Ini urusan kalah dan menang, itu urusan eksekusi publik di depan kotak suara kan. Nah, tinggal soal siapa yang beruntung dari itu. Dan itu ucapan mungkin 1 atau 2, 3 kalimat itu punya pengaruh resonansi yang luar biasa terhadap masyarakat di tingkat bawah. Ya, Pak Rahmat bilang itu investasi masa depan. Jadi sebetulnya ucapan selamat itu baik untuk masyarakat karena tadi yang terbelah mungkin bisa direkatkan kembali. Yang kedua juga sebetulnya investasi bagi dia. Ya. Coba kita lihat kalau untuk konteks Kota Palu maupun untuk Sulawesi Tengah, kan pasca pilkada ini kan kayak kita cair kan? Cair. Karena pemimpinnya sudah di atas ini sudah saling memberi ucapan selamat. Masa tim ini yang mau tegang-tegangan, sementara kita punya sudah saling telepon. Tidak, saya pikir ini. Nah, itulah saya bilang pendidikan demokrasi yang terbaik apabila para pasangan calon ini memahami esensi demokrasi, berdemokrasi yang benar dan baik. Kan harusnya begitu memang anunya. Tapi kan ya tidak semua orang memiliki mental juara, mental untuk kalah. Kan untuk menyampaikan selamat kepada pemenang itu memang butuh kelegaan kebesaran jiwa ya, untuk menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang. Itu saya bilang, hanya kadang-kadang begini, di negara yang memiliki tradisi demokrasi yang sudah cukup lama, itu hal biasa yang begitu itu. Tapi kalau bagi kita di Indonesia yang baru belajar berdemokrasi, dan ketika itu dilakukan, itu bagi saya luar biasa. Karena tidak semua orang mau melakukan hal yang begitu. Kadang-kadang siap menang tidak siap kalah. Ya. Nah, itu yang belum terjadi. Maksudnya kita juga, saya kalau yang kemarin pandu debat itu, saya sering bertanya di sisi terakhir, yang saya tanyakan ke kandidat, pernyataan dia untuk siap menang, siap kalah. Apakah itu? Kadang-kadang dalam pengalaman saya, dia bilang tunggu dulu. Saya pernah di beberapa di daerah, dia bilang tunggu dulu, kalah yang bagaimana? Bayangkan itu kan? Oh, dijawab seperti itu? Iya, yang kemarin saya tidak sempat bertanya seperti itu karena terlalu ketat ini. Katakan 5 tahun yang lalu ya? Yang lalu, saya sering 2015. bertanya, bahkan di Palu bahkan debat gubernur Persep Pandu, saya tanya itu, apakah siap menang, siap kalah? Nah, jadi ketika itu ada yang bertanya itu, dia jawab, tunggu dulu, kalah yang bagaimana? Siap dengan syarat. Siap dengan syarat. Maksudnya kan tidak seperti begitu. Artinya sepanjang kita mempercayakan penyelenggara pemilu dalam hal KPU maupun pengawasannya dari Bawaslu itu bekerja dengan bagus, ya kalau kita harus dengan lega hati untuk mengatakan selamat, Anda memang pilihan publik untuk 5 tahun ke depan. Dan yang lebih mengesankan sebetulnya karena yang menyampaikan itu adalah
anak-anak muda ya. Nah itu. Acip memberikan apresiasi tersendiri. Makanya saya menulis itu, saya ingin menunggu 1 pekan. Jadi 7 hari saya tunggu di pelaksanaan ini. Ketika dia sudah 7 hari, oh ada sekian yang mengucapkan selamat, baru saya tulis. Karena anggap itu di Palu, Sigi, dan provinsi. Nah ini bagi saya ya ini melegakan bagi kita, khususnya KPU paling melegakan karena ya tidak ada lagi riak-riak. Awalnya kan kita tahu sendiri kan di Palu, di provinsi kan terjadi ketegangan yang sangat hidup menjelang pencoblosan kan. Belum lagi media sosial yang kuat pengaruhnya untuk saling melempar gelembung-gelembung permusuhan, kebencian. Kan ini juga setengah mati yang menyebut ditangkis yang begini nih. Nah, tapi dengan adanya ucapan-ucapan selamat itu tiba-tiba kayak seperti sejuk. Sudah dingin dan dia cair. Itu yang dirasakan publik. Mungkin ini agak menyimpan dari tema itu. Ini terkait dengan ada semacam fenomena bahwa di beberapa tempat incumbent itu kalah. Sementara kemarin kan saya justru berpikir bahwa dengan pandemi ini, dengan COVID ini, banyak bantuan sosial yang akan dikucurkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah itu sebetulnya memberikan ruang yang lebih leluasa bagi incumbent untuk sambil membagi bantuan sosial itu, kemudian mereka juga bisa berkampanye di situ sebenarnya. Tapi di beberapa tempat kita menyaksikan justru ada incumbent yang kalah seperti Palu kan kalah di Banggai juga ya, walaupun mungkin ada PHP ke Mahkamah Konstitusi, tapi perhitungan sementara ini incumbentnya kalah dibanding penantangnya. Ini gejala apa ini Kak? Nah, kalau Banggai itu pengecualian. Ya. Di Banggai itu dalam tradisi pemilu langsung itu belum pernah ada incumbent menang. Oh iya. Iya, selalu kalah. Kita ada kuburan buat incumbent. Nah, tapi begini. Saya pernah dengar itu. Iya, coba hitung. Belum pernah ada sana. Nah, begini. Ada para peneliti pemilu ini sudah menghitung, sudah meriset bahwa seorang incumbent itu sudah punya modal 17-18% di tangan dia, kerja atau tidak kerja. Dan kalau mau menantang dia harus punya modal yang jadi berapa kali lipat? Kerja atau tidak kerja dia sudah di tangannya ada 17-18% suara yang bisa diperoleh. Investasi dia. Ketika prestasinya bagus, dia akan lebih naik lagi anunya. Nah, kecuali hanya bisa dikalahkan oleh seorang paslon yang jauh lebih hebat lagi. Reputasinya mungkin ya manajemen kampanyenya bagus. Dia melampaui tadi ya. Bisa melampaui itu. Nah, itu yang terjadi kan di Sulawesi Tengah. Siapa yang bisa membayangkan misalnya di Kabupaten Poso misalnya Verna dan siapa ini? Yasin itu hampir 50% dia punya kemenangan dan mengalahkan 2 ini di bawahnya ini, menyisakan di bawahnya ini. Ini kan luar biasa nih, berarti ada pengecualian ini. Nah, ya mungkinlah itulah saya pikir publik menilai kan hak prerogatif publik untuk menilai reputasi seorang kandidat kan ketika bekerja mereka tahu persis. Jadi era sekarang ini menurut saya pengaruh media sosial karena kadang-kadang media mainstream apakah TV, koran itu kan tidak terlalu pengaruhnya sekarang kan sudah tidak signifikan. Tapi ketika di media sosial mereka sampaikan gagasan-gagasannya dan iklan-iklan kampanyenya dan reputasi mereka maupun kinerja mereka selama masa kampanye itu kan lebih cepat penyebarannya. Nah, itu faktor-faktor seperti itu juga yang membuat seorang pendatang baru bisa mengungguli incumbent. Dan sebetulnya itu tersambung dengan apa yang kita didiskusikan tadi di segmen pertama. Kalau penggunaan media sosial itu ternyata cukup efektif, ya mengapa tidak didebatkan di data itu? Ya kita memaksimalkan saja media sosial dibanding menggunakan media konvensional dengan pembiayaan yang relatif mahal itu. Kemarin itu banyak yang terjadi begini, debat itu direkam oleh media mainstream, hasilnya tersebar di media sosial. Nah itu juga berdampak besar. Jadi sekarang ini seorang
pasangan calon atau kandidat yang akan bertarung jangan meremehkan debat itu, karena di era digital seperti sekarang ini rekaman kita terlalu banyak berseliweran di publik lewat media-media sosial. Itu juga kadang-kadang berpengaruh ininya, karena saya sendiri kaget tiba-tiba muncul dikirimkan foto saya di mana-mana, termasuk foto saya di koran itu bukan saya kirimkan itu, entah di mana tiba-tiba tinggal. Baru yang pertama kali saya dapatkan itu, saya tidak pernah lihat. Di mana teman-teman dapat foto? Saya banyak tersebar di media sosial. Nah, mana kita tahu itu? Dan ini mungkin juga sebenarnya penting ini ketika itu masuk ke media sosial itu kan menjadi jejak digital ya. Ya. Dan kemudian mungkin kita usul ini setiap 1 tahun itu memperingati kemenangan seorang pasangan calon itu kita putarkan kembali dia punya janji-janji pada saat debat supaya bisa dievaluasi bahwa apa yang dia janjikan kemarin ini betul tidak dia laksanakan di 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Nah, saya waktu memandu debat itu saya ingatkan itu. Saya ingatkan itu. Publik telah merekam ini dan sejumlah juga media-media merekam ini, dan janji-janji itu nanti akan ditagih. Dan saya bilang, silakan Anda untuk ini, bagaimana strategi Anda untuk menepati janji-janji yang kita sampaikan. Karena ketika kita konstituen datang di kotak suara itu kadang-kadang kan juga tidak sedikit dipengaruhi oleh janji-janji yang telah disampaikan. Walaupun sesungguhnya juga kita tidak bisa menafikan problem-problem di luar itu banyak bermain. Misalnya yang banyak dikeluhkan itu misalnya money politik di mana-mana yang tertangkap. Nah itu anunya. Nah saya pikir itu di era sekarang ini seorang pasangan calon betul harus siap, tidak bisa tidak siap anunya. Khususnya tim konsultan. Iya, tim konsultan itu bekerja ekstra untuk merumuskan strategi penampilan seorang ini, karena faktor tadi rekaman media sosial ini kan berbahaya juga. Keliru kita dalam ininya bisa berbahaya untuk ke depan. Itu strategi. Kita kembali ke debat publik. Kelihatannya kita di daerah ini, termasuk mungkin Indonesia, itu lebih fokus untuk menyiapkan substansi ke materinya. Nah, kalau kita kaitkan misalnya dengan debat-debat di Amerika itu mereka sangat detail sampai baju apa yang harus dia gunakan, rambutnya harus disisir seperti apa. Itu penuh dengan makna-makna simbolik yang mereka ingin berikan pesan sekaligus kesan ketika mereka tampil di publik. Nah, ini mungkin yang belum terelaborasi dengan baik di daerah kita. Kalau di Indonesia sesungguhnya sudah dilakukan, tapi baru pada level di pemilihan presiden. Saya baca di satu majalah ternama di Indonesia ini, ternyata memang ada tim yang bekerja di balik itu untuk melihat tadi Anda terlalu di setelan jangan terlalu vulgar, macam-macam. Sampai rambutnya harus miring kemana itu harus di. Tapi saya pikir di tim-tim lain mungkin juga melakukan itu mungkin di Palu, mungkin di Gorontalo atau di mana. Karena kalau ada pasangan calon mau mendengar itu juga menarik kan, supaya karena kan yang menilai kan publik di luar sana itu nih ya. Berarti kita ini kalau 5 tahun yang akan datang tidak dipakai lagi jadi tim perumus atau moderator, kita bisa jadi konsultan politik. Tapi tadi ada yang menarik juga dalam pilkada kemarin nih. Ada yang saya dapat informasi yang di Banggai Laut Banggai Laut atau Banggai? Yang Banggai Laut. Banggai Laut. Nah, itu kan katanya yang pemenang itu di luar estimasi. Ini ya. Orang tidak perhitungkan. Kenapa tidak perhitungkan? Nah, ada kecenderungan di sana itu pemilih itu betul bersih dalam menentukan pilihannya. Karena bertepatan ada sengketa ada salah satu paslon yang ditangkap KPK kan? Iya. Nah, itu juga akhirnya itu bisa berdampak kepada pemilih. Kalau kami misalnya memberi dan menerima, ini bisa berefek kalau ada apa-apanya nanti di belakang hari. Nah, saya dengar begitu. Nah, mudah-mudahan tidak tepat itu. Tapi di sana paslon yang menang itu sama sekali yang di luar perhitungan, ya. Di Banggai Laut. Nah, kita berkehendak seperti begitu. Mudah-mudahan
semua pilkada yang ada di ini ya 2,5. orang itu memilih karena berdasarkan nuraninya, tidak berdasarkan dengan ada money politik, ada apa. Karena itu yang merusakkan kita sistem demokrasi kita, kualitas demokrasi. Karena ya di Indonesia kan ini pada akhirnya orang mengatakan yang bisa tampil menjadi pemimpin hanya mereka punya modal yang kuat. Tanpa modal yang kuat, maaf, bukan di sini tempat Anda. Nah, ini kan masalah kan buat demokrasi. Kalau di Amerika kemarin waktu zaman seingat saya Obama naik presiden yang pertama kali, itu kan publik yang patungan untuk dia. Ada mengumpulkan donasi untuk Ini kan luar biasa begini. Nah, mungkin di Indonesia ya sudah ke depan lah kita berharap seperti partisipasi publik real untuk sangat real. Memenangkan ide memenangkan aspirasi dan ide mereka. Iya. Sayang kita belum sejauh itu karena mungkin juga kita punya pertumbuhan ekonomi yang belum terlalu bagus hingga bisa. Tapi kalau suatu ketika saya pikir ada hal seperti begitu. Tapi sepertinya pelan-pelan kita ke sana tadi sama dengan tradisi demokrasi di negara-negara barat itu orang yang kalah sudah memberikan ucapan selamat dan itu kita sudah rekam di pilkada yang baru lalu. Yang lain juga kecenderungan untuk tidak mau melawan petahana juga sebetulnya sudah bisa terpatahkan. Ya. Nanti orang akan muncul rasa percaya diri bahwa ternyata kalau kita punya program yang baik, kita bisa mengalahkan petahana. Iya, itulah yang terjadi kan di beberapa tempat kan rata-rata petahana kalah, itu berarti bukan harga mati anunya. Ya. Walaupun saya katakan tadi ada modal, ada investasi. Kan rata-rata petahana kan menang di atas itu kan 17%. Dan memang saya baca literatur bahwa fungsi pemilu itu demokrasi selain untuk memilih pemimpin yang baru juga sebetulnya untuk memberi ruang bagaimana menyadari pilihan yang salah. Ya. Pemilu yang dilakukan secara rutin itu salah satu fungsinya kalau kita menyadari pilihan yang salah kita tidak akan pilih di periode berikutnya. Saya kira itu diskusi kita yang pada kesempatan sore ini. Saya juga terima kasih apa yang disampaikan ini betul-betul tidak ada maksud untuk ini semata kita saling memberikan mudah-mudahan ada manfaat untuk kepentingan pendidikan demokrasi maupun penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan lebih berkualitas. Oke, terima kasih Kak Cip. Semua kita ikhtiarkan untuk demokrasi dan publik apa yang kita diskusikan pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.